Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Wahyudi dengan NIM 1905110128. Sekarang kita ketemu lagi pada topik ke-9 di mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D dengan dosen pengampu Bapak Arif Rahman SH.MH. Yang saya bahas kali ini adalah perjanjian asuransi. Jadi, gunanya mempelajari materi ini agar kita mampu menjelaskan para pihak di dalam perjanjian asuransi, syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi, dan berakhirnya perjanjian asuransi. Berikut uraian saya terkait topik ke-9 mengenai perjanjian asuransi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan pengertian perjanjian asuransi, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung meningkatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung yang timbul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. A. Para pihak di dalam perjanjian asuransi. Para pihak di dalam perjanjian asuransi ada penanggung, tertanggung, dan penikmat, di mana penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Jika terjadi evenement yang menjadi beban penanggung, maka penanggung berkewajiban mengganti kerugian. Asuransi dapat juga diadakan untuk kepentingan pihak ketiga dan harus dicantumkan dalam polis. Pihak ketiga yang berkepentingan itu disebut penikmat. Penikmat ini dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Munculnya penikmat apabila evenement yang terjadi adalah meninggalnya tertanggung, sehingga yang mendapatkan santunan pihak ketiga akan tetapi jika berakhir tanpa meninggalnya tertanggung, maka yang menikmati tetap tertanggung. B. Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, tentu saja, perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Menurut ketentuan pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kesepakatan atau konsensus. Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi A. Objek asuransi, B. Pengalihan resiko dan pembayaran premi, C. Evenement dan ganti kerugian, D. Syarat-syarat khusus asuransi. Kesepakatan menjadi dasar berlakunya perjanjian asuransi, sehingga berlakunya perjanjian asuransi bukan pada saat penandatanganan polis atau pada saat penyerahan polis. Keberlakuan perjanjian asuransi adalah pada saat kesepakatan. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat yang kedua yaitu kecakapan atau kewenangan. Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak penanggung ataupun dari pihak ketanggung. Adapun syarat sah yang ketiga yaitu adanya objek tertentu atau fixed object. Objek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Objek asuransi ini memiliki hak subjektif yang tidak berwujud. Hak subjektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya, kepentingan akan selalu mengikuti di mana objek asuransi itu berada.
Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengertian mengenai kepentingan, di mana ada 3 pengertian mengenai kepentingan. Yang pertama, dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, dapat terancam bahaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak dikecualikan oleh undang-undang. Adapun syarat sahnya di dalam asuransi yang keempat, yaitu kausa yang halal atau diperbolehkan. Legal cause atau kausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dapat diartikan pula dengan objek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak adanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan resiko. C. Berakhirnya perjanjian asuransi. Berakhirnya perjanjian asuransi itu karena ada sebabnya, di mana salah satunya karena 1. Jangka waktu berlaku sudah habis. Asuransi biasanya ditentukan jangka waktu berlakunya. Berakhir perjanjian asuransi kedua karena perjalanan berakhir, terkait apabila berupa asuransi, pengangkutan atau yang terkait dengan perjalanan. Dan berakhir perjanjian asuransi yang ketiga karena terjadi evenement diikuti klaim. Terjadi evenement sebagaimana yang dicantumkan di dalam polis, dan penanggung akan melakukan pembayaran ganti kerugian. Yang keempat, karena asuransi berhenti atau dibatalkan. Asuransi berhenti karena kesepakatan para pihak atau karena terpenuhinya syarat batal dan dibatalkan. Adapun berakhirnya perjanjian asuransi yang terakhir, yang kelima, karena asuransi gugur. Biasanya dalam asuransi pengangkutan, sebab tidak terjadi pengangkutan. Berikut yang bisa saya jelaskan dan yang saya presentasikan terkait materi pada topik ke-9. Pada topik ke-9 ini mengenai perjanjian asuransi. Jadi, dari materi ini yang bisa kita jelaskan, yang pertama itu ada para pihak di dalam perjanjian asuransi, di mana pihaknya itu ada penanggung, tertanggung, dan penikmat. Poin yang kedua yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi, di mana syarat-syaratnya tersebut menurut Pasal 1320 BW terdapat 4 syarat. Yang pertama ada kesepakatan atau konsensus. Yang kedua kecepakatan, kecakapan atau kewenangan atau authority. Yang ketiga objek tertentu atau fixed object. Dan yang terakhir syaratnya yaitu kausa yang halal.